sampai di rumah pejuang kanker Ambu. Iya, di sini kemarin pengobatannya kan aku aja. Pengobatannya kan lama. Apalagi terus hari itu dipoto. Udah berapa tahun ini? Udah 9 tahun. 9 tahun. Kalau dulu namanya beda gitu ya. Namanya apa dulu? Dulu Rumah Cinta, cuman Rumah Cinta sudah ganti dengan Rumah Pejuang Kanker Ambu. Digantinya kenapa itu? Enggak, Hah? pengen aja. Oh iya. Iya, jadi ini Rumah Pejuang. Tapi dari awal memang kanker. Iya, semuanya kanker dari awal. Rumah cinta juga sama. Oh iya. Sama orang tuanya sendiri. Iya. Dulu anak saya terkena kanker tahun 2010. Apa? Kanker apa? Mata retinoblastoma. Iya. Ini pengobatannya tetap ke rumah sakit. Ya, ke Hasan Sadikin, ke Cicendo, ke itu Al Islam. Silakan atuh Pak mau masuk. Iya, boleh. Ayo paling dulu. Salim ya. Mana ibu-ibunya? Halo Kak, selamat sore. Adi. Salim sama omnya. Ini rata-rata semuanya hampir leukemia. Adapun yang ini retinoblastoma, sama yang digendong retinoblastoma. Ini jadi mau foto dulu ini teh. Pengawet, MSG yang gitu yang dibesarin kan itu gitu. Sementara kan untuk makan sehari-hari gizinya itu memang kurang gitu. Nah itu. Itu tandanya apa bisa tahu? Dicek. Oh iya. Atau kelihatan jadi dari- awalnya itu anak-anak itu kayak demam sampai seminggu, 2 minggu, 3 minggu sembuh dan seperti itu lagi gitu. Oh, Akhirnya jadi gejalanya itu demam terus-terusan terus-terusan gitu. Nah dibawalah sampai ke rumah sakit kayak puskesmas gitu ya, ke klinik itu Ya, pasti dikasih obat. ya Nurun panas dulu ya. enggak turun juga gitu. Akhirnya dari pihak kayak puskesmas gitu, coba deh bawa ke rumah sakit besar katanya. Dan di rumah sakit besar pun seperti misalkan di Garut ya, RSUD Garut, dia tidak bisa menangani lama dulu di situ, disangka kayak DBD lah apalah gitu. Nah di situ lama, nah baru nggak keluar diagnosa, nah barulah dirujuk ke sini. Nah di sini baru Ini di Hasan Sadikin ya. Nah di sini baru ada tindakan semacam kayak diambil tulang sumsum dari cairan dari tulang sumsum itu, baru dimasukin lab, keluarlah diagnosa 4 atau 5 hari. Nah di situ baru ketahuan leukemianya jenis apa ketahuan. Oh, macam-macam. Ya ada, kalau kata Sundanya mah ya ada stadium 1, 2, 3 sampai 4 kayak gitulah. Namanya tuh ada SR, ada HR kayak gitu-gitu. Kalau Yang rendah stadium 1. ya, kalau secara medisnya gitu. Nah, seperti itu. Ya, demamnya terus sama ada kayak biru-biru, kayak merah-merah matanya, kuning gitu tuh semuanya HB, leukosit, trombosit itu semuanya turun. Iya, gitu. Kadang-kadang dibawa ke sini HB-nya udah 2, 3 atau tinggal 1, cepet-cepet ke IGD tertolong kayak gitu. Itu harus ditransfusi. Transfusi dulu sebelum ada tindakan apa-apa, itu harus kan cek darah langsung. Cek darah. Nah, barulah di situ transfusi, setelah normal transfusi barulah diambil tulang dari cairan dari tulang sumsum itu, masukin Untuk lab. dites. Ya, masukin lab barulah ketahuan di situ gitu ya. Nanti pengobatannya apa? Kalau untuk pengobatannya kemoterapi semuanya. Kemoterapi itu Ini semua kemoterapi. iya, yang retino yang berbentuk benjolan atau apa semuanya kemoterapi. Di sini semuanya pasien kanker, yang paling banyak leukemia. Darah. Nah, ya darah. Nah, karena pengobatan leukemia itu sangat panjang ya. Dari awal misalkan ada yang udah 5 tahun ikut ambu, 4 tahun, 3 tahun gitu ya. Nah, induksinya itu yang paling berat 1 minggu sekali. Berapa biayanya itu? Kalau untuk biaya, alhamdulillah pakai BPJS kelas 3 yang kami ambil gitu ya. Anak-anak semua mohon maaf di sini memang kaum duafa yang benar-benar tidak mampu. Makanya Itu tercover semua? oh atau- tidak, hanya obat generik sama tindakan ruangan, tindakan dokter itu. Kalau transfusi darah? Ya, transfusi darah itu ada gitu ya. Dapat
si darahnya itu dari Maksudnya sakit. gratis juga. Ya gitu, cuman memang ada beberapa obat yang tidak di-cover oleh BPJS, BPJS, itu. jadi gitu harus ya. nebus. Harus nebus, termasuk kan mereka kan harus ada tempat tinggal gitu ya. Harus orang tuanya kan harus makan gitu ya, kebutuhan pampers, misalkan susu atau kayak tisu, banyak lah gitu ya. Ya, ya. Itu yang mereka butuhkan itu gitu ya. Seperti umur berapa? Range-nya? apanya? Berapa sampai berapa? Dari umur berapa? Dari umur 2 tahun sampai 18 tahun. Ada Di sini. Tapi dia survive itu selama. Kalau dibilang survive sih sebagian ada yang survive juga, sebagian kebanyakan kan dia ambil yang terbaik juga gitu. Nah itu. Gitu. Kalau penyembuhannya Kalau apa untuk yang transplantasi sum-sum tulang belakang juga ya? kalau itu memang kami di sini memang belum ada yang seperti itu yang bisa dilakukan sama orang-orang yang berada saja ya, gitu. ya kayak waktu Bu Ani ya. Iya, karena Dan kan itu pun harus cocok. membutuhkan biaya yang sangat mahal banget gitu. Sedangkan kan anak-anak di sini kan tahu sendirilah gitu ya. Pengobatan Udah seadanya. keadaan nggak mampu gitu. Nah, puji syukur gitu di sini semuanya kita free kan. Gratis 100% dari kebutuhan makan, kebutuhan mandi, Obat, nyuci, semua. transportasi gitu ya. Jadi yang ngurus obat-obatan. BPJS-nya itu semua. Kalau untuk BPJS dari daerah pun mereka sudah punya gitu, karena awalnya kan ini semua dari rujukan daerah gitu. Jadi datang ke sini itu sudah komplit lah. Syarat-syaratnya. Iya, syarat-syaratnya itu. Tinggal di sini Ambu arahkan ke rumah sakit gitu ya, dari ngambil antrian sampai ke ruangan segala macam gitu. Nah, barulah mereka bisa ke ruangan ada tindakan, karena mereka kan awam sekali gitu ya, datang dari daerah untuk ke Hasan Sadikin itu seperti apa untuk tata laksananya itu gitu, perlu tahapan dan mereka pun tidak tahu, terkecuali dari sana tuh langsung dirujuk ke IGD gitu. Nah dari IGD masuk ruangan, dari ruangan nanti Ambu ditelepon pihak dokter, misalkan Ambu ini ada pasien gini-gini gitu. Nah barulah Ambu ke sana survei ke rumah sakit. Jadi dari SAS mah udah kenal ya sama yayasan. Alhamdulillah gitu. Awalnya anak Ambu yang terkena kanker tahun 2010 awal. Kenanya? Iya. Atau udah lama? Dari usia 1 tahun. Oh, dari 1 tahun. Iya, seperti ada anak-anak yang digendong itu kan retinoblastoma. Itu gimana itu? Kalau untuk retinoblastoma itu tanda-tandanya seperti mata kucing. Di mana kayak sih? kelereng gitu. Ya, di mana si matanya itu kuning Tajam, gitu. terus tajam. Tajam gitu. Nanti lama-lama Tapi sih. sebelah dong. Kadang ada yang dua-duanya, kalau anak kamu sebelah gitu ya. Ada di sini anak yang dua-duanya juga terkena. Jadi lama-lama si putihnya itu memudar, kayak sakit mata dulu gitu Itu ya. jadi warna Warna merah gitu, terus ketutup semuanya, jadilah menonjol keluar. Itu daging yang tumbuh gitu, tumor yang mendorong. Jadi mendorong bola matanya ya, keluar. mendorong bola matanya gitu. Nah itu seperti itu kalau retino. Gitu. Tapi kalau sebelumnya udah ditanganin nggak sampai? Kalau sebelumnya enggak. Akan sampai keluar Ya, gitu kan? ya kalau misalkan udah cepat ditangani gitu dari awal kan sudah terdeteksi gitu ya. Misalkan udah rada juling atau apa gitu, karena kebanyakan sih awam gitu ya, nggak tahu misalkan udah ada titik kuning tuh disangka nggak terlihat sih teh. Kalau misalkan kayak gini terlihatnya di tempat yang gelap, baru kelihatan mencerong gitu kuning sebelah. Kan kalau yang nggak kelihatan. Misalkan di kamar aja yang gelap aja itu baru kelihatan. Nah kan kalau misalkan rumah sakit daerah atau pengobatan mata kan mereka kan nggak ngerti ya sebenarnya gitu ya. Oh ini sakit mata, oh ini ada apa glaukoma atau apa gitu, kadang katarak gitu. Nah itu yang terjadi sama anak aku sendiri. Salah diagnosa. Ya, lama-lama memudar, akhirnya dokter itu udah nggak sanggup, dibawalah ke Cicendo. Dari Cicendo itu terdiagnosanya itu udah stadium akhir kalau udah sampai merah gitu. Padahal mah awal titik kuning itu baru stadium 1, bisa diangkat. Tapi kalau udah stadium 4 bisa sembuh? Insya Allah lah bisa sembuh, tapi tetap kalau udah stadium lanjut suka ada penyebaran ke sebelahnya lagi. Tapi ke organ lain? Enggak, paling nanti kalau misalkan memang itu ganas banget ke daerah otak aja gitu, ke sekitar ini. Iya, gitu. Kalau retinoblastoma memang sih daerah mata itu sangat amat gitu. Tapi ya. maaf kalau anaknya masih Sudah di surga.
Oh. Sudah nggak ada. 2,5 tahun berjuang, akhirnya Allah memberikan Jadi yang terbaik. 2017. Ya, enggak, 2010 saya 10. berjuang untuk anak sampai di tahun 2012 awal. Itu dulu selepas anak kamu nggak ada gitu ya, ada namanya Ibu Lisa yang mau membantu gitu ya, bikin rumah ngontrak rumah lah, sama dia ngajak sahabat-sahabatnya untuk bisa berdonasi. Akhirnya sampai sekarang panjang gitu. Mohon maaf, memang dulu ini namanya Rumah Cinta gitu ya dulu gitu ya. 3 bulan ini baru berubah nama. Oh, baru. Iya, mungkin nanti kalau untuk di media sosial Rumah Cintanya jangan diambil gitu ya, jangan diterangkan gitu ya, soalnya kan ada seseorang yang memang nggak suka gitu dengan nama itu gitu. Ya, makanya 3 bulan ini menjadilah Rumah Pejuang Kanker Ambu. Berapa anak, Bu? Kalau untuk anak dampingan kami sebenarnya ada 100 lebih ya, yang dimana mereka di masing-masing daerah itu masih tinggal di sana. Cuma yang tinggal di sini berapa? Yang ditulis ada segini. Oh, ini yang ditulis. Iya, iya. Nah, segini. Sebagian tadi pada masuk ruangan untuk kemoterapi. Oh, lupus, ada lupus. Ya. Nasofaring apa ya? Nasofaring itu yang di pernapasan, benjolan. Ada dari Aceh, Lampung, ini semuanya luar kota. Tidak ada orang. Berarti dalam. udah sampai ke luar kota ya tahunya ya, Bu? Udah ke provinsi. Provinsi, ya antar provinsi lah. Iya. Tumor mediastinum apa tuh? Mana-mana? Pangalengan. Oh, itu teh di paru-parunya ada benjolan. Bukan TB tapi ada benjolan. Ada jadi? tumor gitu. Oh. Iya. Operasi paling itu. Itu sekarang lagi masih tahap kemoterapi. Ya, maksudnya nggak bisa dioperasi diambil? Belum ada sampai tahapan ke situ. Kalau kedepannya sih nggak tahu. Kemoterapi itu. Oh, tapi udah ada metodenya belum? Belum, untuk mengempeskan gitu, supaya tidak menjalar kemana-mana gitu. Menghambat lah ya. Ya, menghambat. Abdomen? Abdomen Otot. itu mana-mana benar. Subang. Doni Subang. Abdomen itu di daerah kalau perempuan kan punya kandungan ya, pokoknya di daerah perut ya. aja, di daerah perut aja. Kayak kist, beda ya kista. Kayak tumor di daerah perut. Kalau perempuan sih kayak di rahim kayak gitu. Ya, anak-anak semua kayak dari usia 12 sampai ada dari 16 lah. Sampai usia 10 sampai 5 tahun dan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini udah beres ke yayasan apa yang tadi? Yayasan Pejuang Kanker Ambu di mana? Di Sukajadi. Di Jalan Bijaksana kalau nggak salah, di Jalan Bijaksana Dalam. Tadi sedih juga ya dengar ceritanya. Sedih banget. Anaknya masih pada kecil. Di sana umur 2 tahun sampai 18 tahun. Banyaknya yang kena leukemia karena dari pola hidup, dari pola makan, pikiran juga. Jadi harus happy lah intinya, makan makanan yang sehat. Iya betul. Oke, sekian. Mudah-mudahan sehat terus deh teman-teman kita, saudara-saudara kita yang di sana, terutama untuk ambunya juga, sama saya juga ambu. Untuk ambunya juga sehat selalu, panjang umur, biar bisa membantu teman-teman yang terkena kanker. Oke, sekian vlog berbagi kita. Doakan kita dari rezeki untuk mutar lagi untuk berbagi untuk sesama. Oke, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.